Saya Abdul Fatah SPDMR, Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Rahma. Sekolah kami berlokasi di Kampung Bukit Cinta Damai, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah, tidak jarang terjadi kendala antara guru dan siswa. Terkadang, guru mengalami kesulitan ketika menyampaikan pelajaran kepada siswa. Demikian juga, siswa kesulitan untuk fokus atau memperhatikan pelajaran dari gurunya. Mari kita lihat proses kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas ini. Di suatu hari, Pak Seno masuk ke kelas 7 untuk melanjutkan pelajaran matematika tentang garis dan sudut. Awalnya semua siswa memperhatikan Pak Seno. Namun tak berapa lama, beberapa siswa dalam kelas itu mulai tak fokus. Terlihat beberapa anak yang bosan lalu mengantuk dan tertidur. Beberapa siswa yang lain saling bercanda, berbisik-bisik, bergurau, dan bermain sendiri. Bahkan ada yang melempar-lempar potongan kertas untuk mengusili temannya. Sementara Pak Seno terus mengajar mengabaikan tingkah pola anak-anak muridnya. Ia tak peduli karena harus mengejar ketuntasan pelajarannya. Itulah situasi yang kerap terjadi di dalam kelas. Tentu saja hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Maka sekolah dan para guru menghadapi tantangan yang besar. Yang pertama, para siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing yang bisa berbeda satu sama lain. Sementara itu, guru semaksimal mungkin harus membawa semua siswa mencapai pemahaman pada semua tujuan pembelajarannya. Tak mau berlama-lama dalam kebimbangan, Pak Seno pun datang menghadap kepala sekolahnya. Ia ingin berkonsultasi untuk mendapatkan solusi untuk masalahnya. Setelah mendengarkan dengan seksama uraian dari sang guru, kepala sekolah memberikan coaching. Ia mengajak Pak Seno untuk meneliti permasalahannya. Dan setelah berdiskusi beberapa saat, akhirnya Pak Seno berhasil menemukan akar persoalannya sendiri. Ia kini tahu bahwa tidak semua anak dalam kelas cocok dengan caranya mengajar. Ia belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ia mengajar hanya dengan metode yang monoton dan tidak mempertimbangkan gaya belajar siswa-siswinya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah menunjukkan sebuah aplikasi bernama e-Rosamara yang bisa membantu Pak Seno mudah dalam memilih dan menetapkan strategi mengajar berdiferensiasi. Kepala sekolah menjelaskan cara penggunaan aplikasi itu dan kemudian menunjukkan cara mengintegrasikannya ke dalam modul ajar atau RPP. Kini Pak Seno menjadi paham dan memiliki semangat baru untuk mengajar lebih baik. Aplikasi e-Rosamara adalah aplikasi sederhana yang dibuat dengan Microsoft Excel yang berbasis Windows. Di dalamnya terdapat koleksi ribuan strategi mengajar yang bisa dipilih oleh guru untuk mengakomodasi gaya belajar siswa kinestetik, auditori, maupun visual. Rosamara sendiri adalah singkatan dari Roda Strategi Mengajar Mutiara Rahma. Huruf E di depannya menunjukkan elektronik. Di dalamnya kita akan melihat ada dua roda yang bisa diputar-putar atau bisa diubah-ubah, yaitu ada kolom sebelah kiri untuk strategi primer dan kolom yang tengah untuk strategi sekunder. Saat ini sudah ada 18 strategi primer dan ada 76 strategi sekunder. Selain coaching kepada guru, kepala sekolah juga melakukan beberapa aksi lain, diantaranya memberikan training strategi mengajar, manajemen kelas, teknik penggunaan e-Rosamara, micro-teaching, diskusi kelompok terfokus, menyempurnakan modul ajar, dan pertemuan komunitas belajar, berbagi pengalaman, dan evaluasi. Kepala sekolah juga menyempurnakan aplikasi e-Rosamara yang dibuatnya ini agar makin mudah dan informatif. Dengan aplikasi e-Rosamara ini, sekarang para guru mendapatkan kemudahan dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya well-being atau kebahagiaan para siswa ketika berada di sekolah. Kelas matematika Pak Seno kini semakin hidup dan meriah. Semua siswa tekun dan memberikan perhatian penuh pada pelajarannya. Pak Seno menerapkan salah satu strategi dari e-Rosamara yang memadukan teknik yang mengakomodasi siswa dengan berbagai gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik.
Siswa semakin percaya diri, antusias, dan senang mengikuti pelajaran yang berdampak pada meningkatnya kehadiran, pemahaman, dan prestasi nilainya. Ero Samara adalah strategi yang sangat bagus sekali dan sangat efektif dalam pembelajaran. Ya, kedepannya harapannya siswa yang belajar atau yang menggunakan strategi di Ero Samara menjadi lebih cerdas dalam berprestasi dan lebih semangat dalam pembelajaran. Ero Samara itu sangat membantu saya, terutama untuk menerapkan ke anak-anak supaya mudah dan senang untuk menghafal nama-nama yang ada di mapel. Semakin mudah untuk belajar dan semakin fokus. Alhamdulillah nilainya juga semakin membaik dan meningkat. Untuk kedepannya lagi mengajarnya lebih menarik lagi yang akan saya pakai. Saya alhamdulillah tidak kebingungan lagi dalam bagaimana mengajarkan setiap materi kepada anak-anak, dan sudah bisa lebih bervariasi, tidak monoton seperti sebelum-sebelumnya. Dengan aplikasi Ero Samara ini, kami berharap setiap guru mendapatkan kemudahan dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Dengan harapan semua siswa akan mendapatkan well-being atau kebahagiaan berada di sekolahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.